Pemirsa, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan pungutan liar pengurusan perkara di Mahkamah Agung. 3 orang pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon resmi ditetapkan sebagai tersangka pelaku pungutan liar. Mega proyek KTP elektronik yang menjadi ladang korupsi bagi para pejabat tinggi merugikan negara hingga mencapai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu etika administrasi. Masih etika administrasi itu, etika administrasi di negara merupakan salah satu bentuk kontrol terhadap administrasi negara dalam melakukan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan kewenangan. Lalu apa saja perannya? Peran etika administrasi publik adalah melalui pelaksanaan berbagai aturan-aturan ideal yang tertulis maupun tidak tertulis, baik yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya yang terikat. Bagaimana cara menjalankan etika administrasi yang baik dalam pelayanan publik? Etika administrasi yang baik dalam pelayanan publik menerapkan 3S, lurus, salam, sapa, dan melayani dengan penuh ketulusan merupakan salah satu contoh etika yang baik dalam memberikan suatu pelayanan kepada publik. Etika administrasi dalam pelayanan publik tidak selalu berjalan lurus. Ada juga hal-hal yang menyimpang yang disebut dengan maladministrasi. Maladministrasi didefinisikan sebagai perilaku melawan hukum, menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain, termasuk melayani hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pemerintahan. Maladministrasi ada berbagai macam, seperti penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, korupsi, nepotisme, pungli, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan kerugian materi atau imaterial bagi suatu kelompok atau individu. Ya, itu tadi beberapa ilustrasi tentang maladministrasi dalam pelayanan publik yang kerap terjadi di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena faktor eksternal dan internal. Contoh faktor eksternal ialah seperti kebutuhan pokok yang meningkat, sedangkan gaji yang diterima dalam sebulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan menimbulkan faktor internal berupa keinginan untuk memenuhi hal tersebut. Saya ingin membuat KTP. Ya, Saya mau bertanya untuk persyaratan membuat KTP itu apa? Ya, untuk persyaratan itu mbaknya membawa keluarga sama mbaknya itu sudah mencukupi modal untuk membuat KTP yaitu 17 tahun. Ya kebetulan 3 hari yang lalu saya cukup saya. Baik mbak, kalau itu saya kasih surat panggilan dulu ya. Mbak ini dari sini bisa membuat KTP itu di Dukcapil. Kok sudah ingat? Terima kasih ya Pak. Nah, kalian sudah lihat kan video yang tadi? Nah, video yang tadi itu merupakan salah satu pelayanan publik, terutama di bidang administrasi, yaitu melayani dan membantu masyarakat dalam pembuatan KTP. Nah, salah satu contoh prosedur dari pembuatan KTP yaitu meminta surat pengantar kepada RT agar kita dapat membuat KTP di Disduk Capil terdekat di daerah kita. Nah, sebagai petugas dalam melayani masyarakat itu harusnya dengan baik dan bijak dalam memberikan arahan. Seperti yang kita lihat tadi di video tadi itu, dari RT-nya itu tidak sangat ramah dalam melayani masyarakatnya. Jadi kita sebagai petugas dalam melayani masyarakat itu harusnya ramah dan mengarahkan masyarakatnya dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya kita akan melihat prosedur-prosedur dalam pembuatan KTP di video selanjutnya. Permisi Pak, saya mau membuat KTP. Ya, sudah membuat surat pengantar? Iya sudah. Saya lihat. Di sini atas nama Mbak Desi. Iya. Saya beritahu terlebih dahulu untuk pembuatan KTP ini prosesnya lumayan lama, bisa seminggu atau lebih. Tapi kalau mbaknya mau, bisa saya bantu dengan prosesnya lebih cepat, bisa 1 hari atau 2 hari. Tapi itu ada biaya tambahannya. Oh, biaya tambahannya? Iya, iya mbak. Kalau gitu bentar saya pinjam dulu. Iya.
Jadi itu seperti apa ya? Ya, jika Mbak ini mau, saya bisa minta langsung petugas yang membuat KTP itu untuk membuat KTP Mbak ini terlebih dahulu. Jadi maksudnya KTP saya dibuat terlebih dahulu dari orang yang sudah lulus dahulu. Ya, itu sekali Mbak. Itu memerlukan biaya? Ya, cukup dengan 3.000 KTP Mbak ini sudah bisa. Kira-kira berapa lama ya? Untuk prosesnya itu bisa 1 atau 2 hari, Mbak ini bisa kesini nanti dengan KTP ini. Nggak ada lagi yang saya urus? Oh, tidak ada. Mbak itu tinggal terima mail saja, nanti saya hubungi. Kalau itu gimana sih? Bisa terima. Halo, ketemu lagi. Nah, kalian sudah lihat kan video yang tadi? Nah, video yang tadi itu merupakan salah satu prosedur dalam pembuatan KTP. Masyarakat ini datang ke bagian informasi untuk mencari informasi terkait pembuatan KTP. Sedangkan di bagian informasi ini memberikan informasi yang sangat tidak baik dan tidak jujur. Dalam pemberian informasi, kita sebagai petugas dari negara harus memberikan informasi yang baik dan benar bagi masyarakat agar masyarakat ini menerima kenyamanan dalam mengurus atau mencari informasi terkait pembuatan KTP. Contohnya, yaitu petugas tadi seharusnya mengarahkan masyarakat ini terkait pembuatan KTP yang sebenarnya seperti apa. Nah, sedangkan petugas tadi memberikan informasi yang sangat salah. Padahal pembuatan KTP ini sangat cepat, tetapi petugas tadi memberitahukan bahwa pembuatan KTP ini sangat rumit dan memakan waktu. Maka jika ingin diuruskan, KTP ini bisa dapat jadi dengan cepatnya. Nah, harusnya sebagai petugas informasi dan petugas dalam melayani masyarakat, kita harus melayani dan membantu masyarakat dengan baik dan sejujur-jujurnya. Nah, seperti yang kita lihat di video tadi, bahwa petugas tersebut meminta biaya agar KTP dapat diproses dengan cepat. Seperti yang kita ketahui bahwa pembuatan KTP ini tidak memerlukan biaya dan prosesnya sangat cepat. Tetapi petugas ini melakukan maladministrasi, yaitu suap dan penyalahgunaan wewenang. Nah, seharusnya kita sebagai petugas masyarakat atau petugas yang melayani masyarakat dan membantu masyarakat ini harus bijaksana dan dengan benar. Tidak perlu untuk meminta-meminta atau menyusahkan masyarakat yang ada. Nah, harusnya juga petugas ini melakukan tugasnya dengan jujur dan bijaksana, seperti aturan-aturan yang telah disahkan atau telah ditetapkan dalam melayani masyarakat. Nah, dari itu, maka kita sebagai petugas harus melayani dan membantu masyarakatnya dengan baik dan benar, seperti aturan yang telah ada. Seperti pembuatan KTP ini, maka kita sebagai petugas informasi, petugas dalam melayani masyarakat, itu harus melaksanakan tugas kita dengan baik, dengan bijaksana, memberi informasi yang benar, tidak untuk menyalahgunakan wewenang yang ada, tidak untuk memungut biaya dari masyarakat. Permisi, Bu. Permisi, Bu. Jadi saya ini membuat surat ini pembangunan. Dalam langsung, Bu. Ya. Mohon maaf, ini untuk SPP-nya tidak berlaku dan tidak bisa dijadikan syarat untuk membuat ITP. Jadi gimana, Bu? Saya hubungi cepat. Bentar, saya hubungi teman saya dulu ya. Ini bisa diaturkan kembali dan Anda tidak perlu membayar di kantor pajak, tapi Anda dikenakan biaya 1 juta untuk dendanya. Berapa, Bu? Ini cepat. Dan saya proses bukti ya. Ini Anda ada bawa materai. Ini ada biaya tambahan untuk materai itu 4 lembar 200.000. Saya terima ya Pak. Nanti saya hubungi lagi jika suratnya sudah jadi, kemungkinan 2 hari. Oh ya, bisa dikasihnya. Oke, saya bantu ya, dendanya 14.000. Ini uangnya 500.000. Nanti sisanya kalau kopi barang Kasih ya. Iya. Nah, video kali ini merupakan salah satu
salah satu tindakan maladministrasi, yaitu pungutan liar. Nah, seperti yang kita ketahui, harga dari materai yang sekarang itu tidak melebihi dari 10 atau 20 ribu, sedangkan dari petugas tersebut memberitahukan bahwa harga materai tersebut yaitu 200 ribu. Nah, seperti yang kita ketahui, maka kegiatan ini merupakan pungutan liar. Dan juga dalam melaksanakan tugasnya harusnya proses dalam pengaturan atau proses dalam perizinan pembangunan ini itu seharusnya dilakukan dengan baik dan cepat. Maka dengan baik dan cepat ini, maka masyarakat ini dapat merasakan nyamannya dalam pengurusan perizinan dan pajak dari pembangunan yang ada. Maka seperti yang saya harapkan, mari petugas dari pejabat atau aparatur negara, marilah melaksanakan tugas kalian dengan baik dan bijaksana dan dengan jujur. Jangan melakukan maladministrasi lagi. Bahkan dalam melakukan maladministrasi ini sangat tidak memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Mari kita tingkatkan kenyamanan masyarakat bersama-sama. Apa alasan Anda ingin melamar di tempat ini? Karena sesuai dengan kemampuan saya dan kebetulan saya lulusan yang sesuai dengan lowongan yang dibutuhkan. Apa yang dapat menjamin kalau Anda dapat bekerja sebaik di sini? Saya akan bekerja sesuai dengan prosedur yang ada dan saya akan mengikuti peraturan yang ada di tempat Anda. Baiklah, akan saya hubungi nanti. Ya, baik. Oke, sama-sama. Iya. Oh, kamu ini anak-anak Pak Ahmad ya? Oh iya, bisa kamu sudah dapat bekerja di sini ya? Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, video kali ini merupakan salah satu maladministrasi, yaitu penyalahgunaan wewenang, di mana di salah satu perusahaan ini membutuhkan seorang pegawai. Tetapi seharusnya kita dalam menerima pegawai ini sesuai dengan sesuatu hal yang dibutuhkan dalam perusahaan ini. Maka baiknya atau seharusnya kita menerima pegawai yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tidak seperti video yang tadi kalian telah tonton, di mana video yang tadi kalian tonton ini semua pegawai itu melaksanakan seleksi dengan baik dan mengikuti seleksi dengan baik juga. Tetapi yang diterima yaitu keluarga dari teman dari pejabat yang ada di perusahaan tersebut. Maka telah dilaksanakannya penyalahgunaan wewenang, di mana seharusnya kita melaksanakan dan menyeleksi pegawai dengan baik dan jujur, tidak dengan menggunakan wewenang yang ada, wewenang yang kita punya. Maka dari itu, seperti saran-saran yang ada di video-video sebelum-sebelumnya ini, marilah menggunakan wewenang kita dengan baik dan bijaksana, dengan jujur juga, dan dengan tegas. Jangan menggunakan wewenang yang ada pada diri kita ini tidak baik dan bijaksana. Jadi mungkin video yang tadi bisa dijadikan pelajaran agar kita sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi, sebagai penerus bangsa, marilah kita menjadi pribadi yang jujur dan bijaksana dalam melaksanakan segala hal, dalam membantu orang-orang di sekitar kita nantinya. Terima kasih. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya maladministrasi adalah budaya buruk birokrasi yang turun-temurun, adanya pegawai buangan yang memiliki produktivitas yang rendah, serta rendahnya kesadaran diri pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Sekian, terima kasih.